yang ada di Pulau Paradis. Ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada sang raja dan serius mengabdikan jiwamu kepada apa yang kamu percayai. Lanjut, scene dibuka Titan Falco yang terbang dan perbincangan pun dimulai. Di sini Reiner kaget dan agak marah pada Annie dan mempertanyakan kenapa Gabi Falco malah datang ke sini. Bukannya mereka akan membahayakan diri mereka sendiri. Artinya juga seperti yang kami bahas sebelumnya, yaitu 8 nama yang kemungkinan akan mati malah bertambah menjadi 3, yaitu Gabi, Falco, dan Annie, dan menjadi 11 nama karakter penting yang bakal mati ke depannya. Ya, pantas saja Reiner marah kepada mereka ya, karena sejatinya mereka bertiga baru saja masuk blacklist karakter yang akan dimatikan. Oke, lanjut. Di sini seperti biasa Annie terlalu santai dan egois, mungkin belum bisa bersosialisasi setelah keluar dari kristal. Ya, di sini dengan entengnya berkata kapal Azumabito tenggelam gara-gara perubahan Titan Falco. Tentu saja Mikasa kaget karena Azumabito, yaitu Kiyomi, adalah bagian dari keluarga atau leluhurnya. Tapi tenang saja, Kiyomi dan Yelena berada di sekoci atau perahu kecil. Tinggal tunggu ada yang datang selamatkan mereka saja. Lalu Reiner yang mendengar hal ini mau tidak mau, ya pasrah aja deh. Sudah terlanjur juga, tanpa Falco mereka juga bakalan mati sebelumnya. Nah, di sini Reiner mengingatkan Falco atas janjinya. Janji yang mana? Ya, itu adalah scene saat di kereta setelah perang dengan Aliansi Timur. Reiner berkata kalau kau harus menyelamatkan Gabi dari masa depan kita yang gelap. Dan tentu saja Falco mengiyakan karena Gabi adalah orang yang ia cintai. Lanjut. Di tengah gentingnya situasi saat ini, Annie sekali lagi masih sempat-sempatnya bucin ke Armin, walau masih malu-malu. Dan Reiner berkata kalau saat ini kita butuh seseorang untuk meledakkan tulang leher Eren dengan menekan pemicunya dan menyelamatkan Armin. Dan Levi menegaskan lakukan keduanya di saat bersamaan, karena mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Mendengar hal ini Mikasa super duper kaget karena My Love-nya akan dibunuh. Tapi mau tidak mau Levi, Connie, dan Jin setuju karena sudah tidak ada pilihan lagi. Ya, di sini kami sedih lihat wajah Mikasa yang begitu terkena serangan mental bahwa ia harus membunuh orang yang ia cintai. Dan yang lebih membuat saya kesal adalah sikap Annie. Bukannya kami benci dengan karakter Annie yang satu ini, tapi ia berkata bahwa Mikasa fokus saja menyelamatkan Armin dan jangan pikirkan hal lain selain itu. Ya, gampang saja berbicara begitu karena bukan Armin yang akan dibunuh. Lanjut, di sini Gabi menyadari akan sesuatu. Kenapa wujud Titan Eren kepalanya melayang? Ia mengingat saat ia mengheadshot kepala Eren ada sesuatu yang keluar seperti kelabang. Mungkin itulah wujud asli dari wujud Titan yang ada. Nah, di sini muncul pembahasannya menarik. Kita tahu kan, Ymir saat itu bertemu makhluk yang sama persis yang membuatnya menjadi Titan pertama. Mungkin memang benar kelemahan Eren saat ini ada di bagian kepala. Jika makhluk tulang belakang tersebut masih menempel di kepala Eren. Di tempat lain, tepatnya di puncak benteng Salta, Marley dan Eldiah malah ribut dan bersih tegang. Sumpah di sini antara mau ketawa atau sedih. Nah, di sini Marley kaget kenapa para Eldiah tidak memakai ban lengan mereka dan mulai mengangkat senjata. Begitu pula dengan para Eldiah, mereka pun saling todong. Dalam pikiran saya, kenapa hal ini masih terjadi? Bahkan di depan mereka sebuah kiamat kian datang mendekat, tapi mereka masih berpikir tentang ban lengan. Inilah kenapa dari dulu kami pernah prediksi Marley dan Eldiah tidak akan pernah bisa bersatu. Itu pun bersatu cuma buat kalahin Eren doang. Dan pilihan Eren untuk menghancurkan orang-orang seperti ini sudah sangat tepat. Bahkan kenaifan bapaknya Annie membuat kami geli karena tidak ada yang mau mendengarkannya. Dan juga di sana datang jenderal tertinggi Marley yang menguasai benteng Salta. Ya entahlah apakah mereka berdamai atau tidak, tapi semoga saja tidak, biar Eren meratakan mereka saja. Tetaplah saling benci sampai nafas terakhir. GWS. Dan lanjut, disinilah momen epiknya dimulai. Falco berputar arah, bukannya mendarat tapi langsung menjalankan misinya yang dijelaskan Levi sebelumnya. Dan Falco mengarah ke Eren. Dan disinilah kerennya, semua Warhammer Titan menciptakan panah dan satu yang bawa tombak untuk membidik burung Falco. Tapi di sini secara mengejutkan mungkin bisa dikatakan plot armor, Falco langsung bisa menguasai kekuatannya. Ia langsung menerjang dengan kecepatan penuh, sehingga secuil panah dan satu tombak tadi pun tidak mengenainya. Misi pun dimulai, Reiner dan Jin akan meledakkan bom yang ada di leher Eren. Tapi tidak semudah itu, ada banyak Titan pendahulu yang menyerang mereka. Dan disinilah Big Finger ternyata masih hidup setelah sebelumnya menjadi sate Titan. Ia keluar dalam wujud manusianya dan berubah lagi dan menyerang Titan yang ada di sana. Tapi Titannya kalah lagi, tapi ia keluar lagi jadi manusia dan berubah lagi. Dan begitu seterusnya. Pig berkata bahwa ia bisa melakukan ini 100 kali.
Tapi ya, Pig sadar kalau lawannya ada jutaan Titan, jadi mungkin dia juga bakal kewalahan. Dan akhirnya Jin yang sebelumnya dihadang Titan akan menuju ke leher Eren. Tapi bohong, ia masih belum bisa karena banyaknya Titan. Lanjut, grup kedua yang berisikan Anne, Mikasa, dan Connie. Mereka telah menemukan Titan yang diduga menelan Armin. Ya, Titan dengan kepala babi tersebut. Ya, sebelumnya kami kira bunglon, ternyata babi. Apa ada hubungannya dengan kisah Ymir? Nanti kita bahas ya. Di lain pihak, dua orang yang tidak ikut dan masih di atas burung Falco, mereka adalah Levi dan Gabi. Di sini Gabi menggunakan sniper andalannya lagi, sedangkan Levi malah merenung dan mengingat masa lalunya. Ia masih saja berpikiran tentang Seke, dan Seke. Ia teringat janjinya dengan Erwin, ia melakukan semua ini karena ia mendengar impian Armin. Dari matanya, Armin sama seperti Erwin yang memiliki mimpi yang besar. Ia teringat sambil mata Levi menangis. Kepada teman-temannya, apakah mereka mengorbankan jiwa mereka dan mempersembahkan jantung mereka hanya untuk menginjak-injak jiwa mereka yang lainnya dan untuk kehidupan selanjutnya? Kurasa tidak, kita memiliki mimpi, sebuah mimpi tanpa Titan, dan tentu saja itu tidak aneh dan salah tentang memiliki dunia yang ideal. Ya, di sini kami cukup sedih bahwa Levi dan teman-temannya memiliki mimpi, hidup bahagia tanpa Titan, dunia yang ideal tanpa perlu adanya pengorbanan. Lanjut, di sisi lain, Anne, Mikasa mengejar Titan berkepala babi. Mereka bekerja sama. Mikasa yang mengejar, tapi Titan babi tersebut dilindungi. Dan di sini Titan armor batu akhirnya menunjukkan kekuatannya. Bahkan Mikasa tak bisa menebasnya. Sangat menegangkan. Di depan banyak musuh, di belakang juga ada Titan Bertol. Jadi ketiga orang ini sangat bingung mau ngapain Titan babi tersebut. Lanjut, Armin alert. Ia melihat dirinya sendiri. Apakah ia sudah mati? Ia terus berusaha membangunkan dirinya sendiri. Dan keluarlah kata-kata mutiara dari mulut Armin kepada dirinya sendiri. Dan uniknya, akhirnya Armin sadar bahwa ada kehidupan yang ia emban dan membuatnya hidup, yaitu nyawa Erwin di dalam dirinya. Karena jujur kami lelah melihat Armin yang terus mengeluh tentang kehidupannya. Atau mungkin ia berucap begitu karena terpaksa dan tak punya pilihan lagi. Entahlah, dia serius atau tidak. Di sini Armin menyadari hal aneh. Kok ada pasir? Jika ia mati dan tak bisa bernafas, pastinya ia tidak bisa berpikir. Lalu kenapa ia bisa berbicara? Ia sadar ini bukan dunia setelah kematian atau penglihatan jiwa, tapi ini adalah dunia Path. Ya, Armin berada di dunia Path, tapi kok ada dua Armin? Nah, itu akan kami bahas di video terpisah ya, karena cukup aneh rasanya ada dua Armin. Kalau mau dikata salah satu dari mereka adalah pasir, mungkin bisa jadi, tapi ya kita bahas itu di lain waktu. Armin juga sadar bahwa ia belum mati, karena ia mengetahui semua hal tentang dunia luar, yang saat ini sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Itu karena dunia Path adalah dunia yang menghubungkan semua Eldia atau keturunan Ymir. Dan setelah itu di panel terakhir, akhirnya Seke Yeager diperlihatkan. Ia sedang membentuk pasir. Armin mendatanginya dengan sebutan Mr. Seke. Ya wajar, sopan, karena mereka baru saja bertemu. Di sini Seke berkata, jadi Ymir memakanmu juga. Nah, di sini terungkap sedikit bahwa sebelumnya Seke juga berarti ikut dimakan oleh Ymir setelah Eren menjadi wujud final Titannya. Dan selesai. Ya, bagaimana tanggapan kalian tentang chapter ini? Saya pribadi sih deg-degan ya. Apalagi scene Levi yang mengingat teman-temannya. Mungkinkah dead flag buat Levi? Entahlah. Lalu apakah Armin dan Seke akan bekerja sama? Ini juga kita tidak tahu. Dari ekspresi Seke, sepertinya dia sudah lelah dan agak malas dengan dunia ini. Entah apa yang terjadi pada Seke. Mungkin kena mental breakdown setelah dicurangi oleh adiknya sendiri. Oke, mungkin itu saja pada pembahasan chapter 136 ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya.